warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurul Wahidah Harahap dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Pancasila pada bab ke-7, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di mana pertama kita bahas adalah pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pengembangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain Pancasila sebagai intelektual bastion, Pancasila sebagai common denominator, Velus, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu, di mana filsafat ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek forma Pancasila dan objek materia Pancasila. Objek forma Pancasila adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila atau sudut pandang apa Pancasila itu dibahas. Pada hakikatnya, Pancasila dapat dibahas dari berbagai sudut pandang, yaitu sudut pandang moral. Maka, dalam hal ini terdapat bidang permasalahan moral Pancasila dari sudut pandang ekonomi. Maka, dalam ini terdapat pula bidang pembahasan ekonomi Pancasila dari sudut pers, dan terdapat pula bidang pembahasan pers Pancasila dari sudut pandang hukum dan kewarganegaraan. Hal ini, dari sudut pandang hukum dan kewarganegaraan, dapat pula bidang pembahasan Pancasila yuridis kewarganegaraan, Pancasila yuridis kenegaraan dari sudut pandang filsafat, maka terdapat pula bidang pembahasan filsafat Pancasila dan lain sebagainya. Sedangkan pada objek materia Pancasila, yaitu merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila, baik yang bersifat empiris maupun non-empiris. Pentingnya Pancasila sebagai dasar dari pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Adapun dasar nilai pengembangan ilmu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber historis, di mana sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri bahwa awalnya dalam dokumen negara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Yang kedua, sistem sosiologis, di mana Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan bahwa sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Yang ketiga adalah sumber politik, di mana Pancasila sebagai dasar ini, pengembangan ilmu di Indonesia dapat diurutkan dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Adapun pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terbagi menjadi 3 juga, di mana perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar industri. Yang ketiga, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Selanjutnya, ilmu dalam perspektif historis, di mana terbagi menjadi 6 zaman. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno, yaitu zaman pra-Yunani kuno tersebut, atau disebut juga dengan zaman batu, yang berkisar antara 4 juta tahun lalu sampai 20.000 tahun lalu. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman ini diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Keempat, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Yang kelima, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Pada bab kedua, yaitu zaman Yunani kuno, di mana
Pada zaman itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga adalah zaman abad pertengahan, di mana para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat adalah zaman Renaissance, di mana zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Zaman peralihan, ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah astronomi. Tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Yang kelima adalah zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Yang terakhir adalah zaman kontemporer, di mana fisikawan termasuk pada abad ke-20 adalah Albert Einstein, di mana teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain. Maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Adapun pengertian dan ciri-ciri ilmu, yang pertama adalah ilmu pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu science, yang berarti mempelajari ataupun mengetahui. Ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional, empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya. Pengetahuan ilmiah memiliki 5 ciri pokok. Yang pertama adalah empiris, di mana pengetahuan diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis, yaitu berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Yang ketiga, objektif, yaitu ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Yang keempat adalah analitis, di mana pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soal ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Dan yang terakhir adalah verifikatif, di mana diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Adapun pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu ada 3. Yang pertama adalah pilar ontologi, di mana selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. Yang pertama adalah aspek kuantitas, apakah ada yang tunggal, dual, ataupun plural. Yang kedua adalah aspek kualitas, di mana ataupun mutu sifat, bagaimana batasan, sifat, mutu dari sesuatu, dan lain sebagainya. Pilar yang kedua adalah pilar epistemologi, di mana selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, serta cara memperoleh kebenaran. Pengalaman epistemologis dapat memberikan sumbangan bagi kita, yaitu sarana legitimasi bagi ilmu atau menemukan keabsahan disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses. Dan yang terakhir, mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Adapun pilar ketiga, yaitu adalah pilar aksiologi, selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai, ataupun etis, moral, dan religius, dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Kalau dibuat suatu bagian, maka pilar penyangga ilmu adalah sebagai berikut, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini. Selanjutnya kita masuk pada problematika etika ilmu, di mana ilmu itu bersifat bebas nilai dan tidak bebas nilai. Paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding penghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, di mana
Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya ideologi bangsa Indonesia sendiri atau lebih kenal dengan indigenisasi ilmu. Yang kedua adalah pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, di mana pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini dapat ditelusuri dengan hal-hal. Yang pertama adalah pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia terhadap kehidupan. Yang kedua adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup, berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah pengembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global itu mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pembangunan nasional adalah upaya bangsa Indonesia mencapai tujuan nasional, sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dalam peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Yang keempat adalah esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, di mana hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa, di mana pada sila pertama memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Yang kedua, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Sila ketiga, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat, memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Dan sila kelima, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Adapun visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara maju masa depan yang dicita-citakan. Visi dan orientasi operasionalnya diletakkan pada 3 dimensi. Yang pertama adalah teleologis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekedar yang memang harus kita gunakan untuk mencapai sesuatu. Yang kedua adalah etis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang terakhir adalah integral atau integratif, dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya. Sebab manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun dengan masyarakat yang menjadi ajangnya. Selanjutnya kita akan membahas sikap ilmiah ilmuwan, di mana sikap ilmiah ilmuwan yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan itu ada 6. Yang pertama adalah tidak ada rasa pamrih, yang kedua bersikap selektif, yang ketiga adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi, yang keempat adanya sikap yang berdasarkan sesuatu kepercayaan dan dengan rasa plastik bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian.
Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa seseorang ilmuwan harus selalu tidak puas dengan penelitian yang telah dilakukan. Yang keenam, memiliki sikap etis yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kelebihan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.